di Bali ini pasca COVID memang itu Pasca COVID COVID itu memang sangat ini ya, memberi dampak sangat yang berpengaruh. sangat Dengarkan berpengaruh di karena Bali juga ada wisata halal ya. betul lah. Betul. Nah, gimana ini perkembangannya? Khusus ya, pengen Iya, misalnya ke kampung Muslim. Saya dengar di Bali ada beberapa tempat. Betul, betul Kang. Di mana aja itu, Kang? Kalau Bahkan kampung saya Muslim dengar hampir katanya setiap ada kabupaten. Raja Pamecutan yang punya putrinya seorang Muslim. Dengar kisah Wali Pitu, ada Jadi selain situs-situs. Wali Songo ada Wali Pitu. Wali Pitu adalah ada situs Siti Hadijah di Denpasar. Siti Hadijah di Dan sekitar ada Puri. inilah yang Puri, Kang. Puri. Puri Apa bedanya itu, Puri sama Pura? Kalau Pura tempat ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar wabarakatuh. Bang Kang Jul ya. Kang Zul, Kang. Siap. Lengkapnya Zul Rahmat Lontor. Zul Rahmat Lontor. Ya, betul. Sahabat Kopi Inspirasi, saya sekarang sedang di Pantai Kute, Bali bersama Kang Zul ya. Lo alumni Unisba ya, Iya, Kang. Alumni Bandung. Jadi orang Bandung dan orang Badung ya. orang Badung. Beda N aja. Beda ya. Kang. Jadi lahir di Bali. Lahir di Bali, Kang. Lahir di Bali. Lahir di Bali, tapi Dari TK, TK, SD, SMP, SMA di Bali. Orang tua di Bali. Orang tua di Bali. Bahkan ibu kelahiran Bali. Oh, ibu kelahiran Bali. Ibu kelahiran. Oke. Kemudian mengambil perguruan tinggi ya di Unisba, Betul. lalu kembali ke Bali. Kembali ke Bali. Karena orang tua di sini jadi Orang tua ya. iya. Oke. Kemudian sekarang aktivitas apa, Kang Zul? Aktivitas ya karena ini daerah pariwisata, Kang. Jadi kita Pariwisata, ya. di pariwisata kita ada tour and travel Tour and travel. ya. Dan juga ada karena di sini juga peternakannya bagus. Sapi Kita Bali juga ya. Sapi Bali. Jadi apa? Distributor sapi ya. Supplier lah, Supplier supplier. sapi Bali Sapi ya. Bali. Khususnya Idul Adha aja atau Idul Adha, Kang. Idul Adha ya. Idul Adha aja. Sementara Idul Adha. Sementara Idul Adha aja. Oke. Karena- Ya mudah-mudahan ya travelnya maju terus. Amin, insyaallah. Suppliernya juga terus Amin. berkembang ya. Insyaallah. Ini ngomong-ngomong pariwisata di Bali ya, Siap. Kang Zul ya. Ini gimana hari ini kondisi di Bali bagaimana? Alhamdulillah, Kang, kalau dibilang pariwisata di Bali ini pasca COVID memang itu Pasca COVID COVID itu memang sangat ini ya, memberi dampak sangat yang berpengaruh. sangat berpengaruh karena Bali betul-betul mengandalkan pariwisata. Ini Nah, udah balik belum sebelum kondisi COVID? kalau dilihat alhamdulillah sudah balik. Sudah balik. Sudah Jadi sama seperti waktu belum bahkan COVID. mungkin dari sisi kunjungan berdasarkan data di sisi Ya. kunjungan sudah sangat meningkat. Oh, meningkat. Nah, hanya mungkin efek secara ekonominya mungkin agak berbeda karena mungkin kondisinya juga sudah agak berbeda ya. Lain. Secara ekonominya juga berbeda. Mungkin ada kemarin turis-turis yang kesini juga sekarang sudah dengan adanya teknologi juga, Kang. Kalau dulu mungkin bisa mereka melewati kami, agen-agen wisata gitu, tapi sekarang karena teknologi sudah cukup lebih masif gitu ya, aplikasi-aplikasi kan makin banyak. Oke. Jadi kalau Jadi mereka datang sendiri, ada yang datang sendiri yang mereka tidak pakai travel. tidak lewat travel agent, pemesanan hotel. Ini kan sekarang udah ada Oh, aplikasi. langsung ke betul. hotel. Pakai Bisa. platform. Pakai platform. Oke. Bahkan juga untuk misalnya sewa kendaraan, kadang-kadang ada juga kan yang menggunakan aplikasi Oke. gitu. Bahkan beberapa aplikasi perjalanan atau aplikasi kayak yang menjual tiket dan lainnya juga sekarang menyewakan kendaraan, mobil. Oke, jadi itu kendalanya ya. Jadi lebih banyak kompetitor aja, Kak. Kompetitor lebih banyak. Artinya pelaku wisata juga harus adaptasi dengan Oke. kondisi-kondisi itu. Kurang lebih gitu. Kalau tamu banyak mancanegara atau banyak domestik? Kebetulan kalau saya memang lebih banyak di domestik, Kak. Oke, Ya. mainnya banyak di domestik. Domestik. Kang Zul ya. Iya, saya di domestik. Oke. Nah, saya dengar kan di Bali juga ada wisata halal ya. Betul, Kang. Betul. Nah, gimana ini perkembangannya? Ya, alhamdulillah karena kalau kita bicara wisata halal ini kan berhubungan dengan muslim ya, Iya. Kang. Jadi wisatawan muslim lah bisa dibilang begitu. Kalau selama ini kan di Bali memang kunjungan wisata
untuk domestik pasti dari daerah-daerah lain di luar Bali kan, Jawa, Jawa. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, yang itu memang mayoritasnya Muslim. Oke. Dan Bali pasti menjadi daya tarik karena Daya memang Bali ini adalah sentral wisata di Indonesia lah bisa dibilang. Jadi secara marketnya bagus kan. Oke. Nah, kebutuhan, tinggal masalahnya kebutuhan bagaimana kita bisa memberikan apa yang mereka butuhkan di Bali ini. Tapi kalau objek wisata insya Allah Bali kan sudah terkenal. Oke. Yang datang pasti orang disebut Bali ingin, kayaknya semua orang Indonesia kalau diajak ke Bali Seneng. semuanya senang, Pasti mau ingin ya. datang ke Bali. Hadiah wisata ke Bali pasti mau pasti ya. mau gitu, semuanya pasti mau. Nah, Oke. hanya ada beberapa mungkin yang wisatawan Muslim ini mereka punya kebutuhan khusus misalnya. Khusus itu bukan berarti sangat spesial, bukan, hanya artinya karena warga Muslim mungkin dari sisi makanan, pengen makanannya karena kan di Bali yang halal lebih terbuka ya. Oke. Makanan juga ada mungkin yang boleh dan tidak boleh di Bali ada. Oke. Nah, teman-teman Muslim ini butuh sesuatu yang Buat jamin mereka kehalalnya tenang, ya. dan lain. Nah, ini yang perlu difasilitasi. Kalau selama ini mereka berkunjung ke tempat yang sama dengan turis mancanegara, misalnya pantainya sama, wisata gunungnya sama, wisata Selama ini sama, Kang. budaya Jadi sama. ya, kan kalau Bali kita sudah tahu lah. Bahkan bisa dibilang kalau yang baru pertama kali datang ke Bali pasti Kuta, Oke. Tanah Lot, Pantai Sanur, Uluwatu, Pantai Sanur, Uluwatu, ya kan, Pura Bedugul, Besaki. Pura Besaki. Bedugul, Nah, ini wisata-wisata yang mainstream yang bahasanya orang kalau nggak datang ke Kuta kayak Berarti belum ke Bali. Iya, belum ke Sanur, belum ke Bali gitu, Oke. Kang. Nah, sama, Kang. Hanya memang yaitu mereka kadang-kadang ada juga yang bagaimana tentang makannya. Kalau kami mau beribadah nanti ada nggak Oke. beberapa orang yang memang mungkin sholat belum pernah ke Bali, gimana? ya Oke. gitu. Harus sebetulnya mudah ya. Mudah, Kang. Oke. Karena di Bali ini bisa dibilang di daerah-daerah wisata saudara-saudara Muslim yang buka warung makan, Oke. yang ini juga banyak. Karena kan Bali ini pariwisata kelas internasional ya. Betul, Kang. Artinya kalau bahkan kepada komunitas Muslim juga tentu saja sangat terbuka. sudah disiapkan Sangat ya. terbuka, betul. Kalau misalnya pengen khusus ya, pengen misalnya ke kampung Muslim, saya dengar di Bali ada beberapa tempat. Betul, betul, Kang. Di mana aja itu, Kang? Kalau kampung Muslim hampir di setiap kabupaten kota ada Setiap kampung kabupaten Muslim. kota sebetulnya Betul. ada ya. Ada komunitas-komunitas Muslim. Kalau di sini kan kita di Kuta nih, Kang. Kute, Di sini ada Kampung Bugis namanya. Kampung Bugis. Di Kuta, bahkan dekat bandara. Jadi kalau orang baru keluar bandara, akan setelah lewat patung kuda akan ketemu masjid besar di sebelah kiri. Oke. Itu Kampung Bugis. Jangan-jangan rumahnya dekat situ ya? Iya, Kang, saya makanya apa? Oh, di situ ya. Iya, jadi Kang Zul ada juga ya leluhur dari Bugis ya? ada ibu dari Makassar. Oh, ibu. Ya, dari Oke, Makassar. walaupun sudah lahir di Bali ibu ya. Walaupun sudah lahir di Bali, tapi dari Makassar. Ya. Jadi Selain di Kute di mana lagi yang di Kuta Selatan juga ada Kampung Bugis. ada juga ya? Di Gianyar juga ada Kampung Islam. Di Kelungkung ada Kampung Kusambe. Di Kelungkung. Ya, itu Kampung Muslim. Di Karangasem bahkan lebih banyak lagi. Karangasem Ada lebih Kampung banyak. Kecicang Islam, ada Karangpati, ada Ujung, ada Kampung Ujung. Jadi banyak. Di Jembrana Negara ada Loloan Timur, Loloan Barat, Oke. begitu, Kang. Di Bedugul ada juga katanya. Di Bedugul juga ada. Oke. Di Petang juga ada. Petang. Kampung Islam Angan 3 di Bedugul ada, di Buleleng juga ada, Kang. Jadi hampir di setiap Iya, kabupaten iya. kota. Bahkan saya mendengar katanya ada Raja Pamecutan yang punya putrinya seorang Muslim. Ya? Oh iya. Jadi Itu gimana ada- ceritanya? Di sini mungkin kalau teman-teman yang pernah dengar kisah Wali Pitu, Oh, Wali Pitu. atau teman-teman yang biasa wisata ziarah. Nah, di sini ada wisata ziarah juga, Kang. Oh, Nah, oke. ini agak saya sampaikan ada wisata ziarah. Jadi ada Jadi selain situs-situs Wali Songo ada Wali Pitu. Wali Pitu, ada situs-situs Wali Pitu di sini. Yang teman-teman dari Jawa sering wisata ziarah datang sini. Oke. Salah satunya adalah makam Siti Hadijah di Denpasar. Siti Hadijah di Dari Imam Denpasar. Bojar. Nah, beliau inilah yang keturunan dari Raja Pemecutan Oh, oke. yang masuk Islam. masuk Islam. Begitu. Nah, Jadi memang dekat ya budaya Islam dengan budaya Hindu di Bali ketemu ya. sangat dekat. Bahkan kalau kita bilang secara geografisnya, kalau ngelihat letak, Kang, Hmm.
Hampir kampung Islam itu ada di sekitar Puri, Kang, di setiap kabupaten kota. Kampung Islam di sekitar Ada Pura. sekitar Puri. Puri, Kang. Puri. Puri Apa bedanya itu, Puri sama Pura? Kalau Pura tempat ibadah. Oke. Kalau Puri ini kalau di Jawa keraton, tempat tinggal istana. raja. Ya, istana. Di Denpasar, atau dulu kan Denpasar itu disebutnya Badung. Kan Denpasar ini pemekaran jadi kota Madya. Dulunya Jadi Badung. Denpasar itu dulunya bagian Badung. Badung. Oke. Makanya kalau orang Bali biasanya mau ke kota selalu bilangnya mau kemana? Mau ke Badung. Karena dulu Badung itu kota, ibu kotanya. Nah, dulu di sana di Badung atau di Pemecutan itu orang kan ke sana Jadi ke Badung. kerajaan di Badung itu Pamecutan. Ya. Dulu di Badung ada Raja Kelungkung sendiri. Pemecutan. Kelungkung sendiri. Satu Kalau kerajaan sendiri. Ya, kerajaan di Ada Bali berapa? banyak, Kang. Banyak. Ya, banyak sekali. Oke. Kerajaan satu ya, Kelungkung, Karangasem, Badung sendiri. Oke. Itu jadi banyak sekali Jadi kerajaan itu dulu skopnya kabupaten sekarang. Bisa dibilang begitu, ada bahkan dalam satu kabupaten ada Beberapa kerajaan. Iya, begitu. Dan rata-rata di setiap puri ada kampung Islam. Oke. Kalau di Badung, Pemecutan ada kampung Jawa yang di Oke. sekitar situ. Oh, ada kampung Jawa juga. Ada kampung Jawa. Walaupun banyak juga orang Madura yang di situ, tapi karena ini disebutnya Jawa. Ya. Di Buleleng juga ada. Di sekitar Puri ada kampung juga di situ. Ada kampung Pegayaman, ada kampung Islam. Di Karangasem sama. Jadi pantas ya Bali itu Ya. wisata internasional memang ada akulturasi. Betul, karena warga Bali, masyarakat Bali ini orang yang sangat terbuka dengan budaya, terbuka, Toleran. toleran, Oke. terbuka. Jadi budaya-budaya yang datang ke Bali tidak langsung ditolak. Selama itu memberi efek yang baik, positif, warga Bali sangat menerima. Oke. Begitu, Kang. Jadi nggak ada ya cerita apa mungkin ketegangan antar sara gitu di Bali nggak? Sebenarnya relatif kalau kita bilang di masyarakat sebenarnya jarang, Kang. Nggak. Jarang. Karena kita kan sudah berhubungannya sangat lama. Berhubungan sama sangat Saya sama. sendiri lahir di Bali, Oke. sekolah Bisa di Bali. bahasa Bali? Dulu masih bisa, Kang. Jarang dipakai ya? Jadi karena saya lama di Bandung 15 sempat ke tahun, Bandung, 15 tahun ya. ketika mau bicara bahasa Bali lagi, kecampur-campur, Kang. Antara bahasa Sunda sama Jadi bahasa sekarang Bali. bisa jadi lebih jago bahasa Sunda ya? Kayaknya seperti itu. Tapi kalau teman-teman yang dari Bali bicara bahasa Bali, Oke, ngerti ya? masih ngerti gitu. Jadi masih, dan teman-teman itu yang di Bali itu sangat terbuka. Kami dulu tidak Lagian pernah bahasa ada. Sunda sama bahasa Bali ada beberapa kosakata yang sama kan? Kan kalau kita bicara aksara kan sama aksaranya. Hanya kalau di Sunda Anacaraka. anacaraka, kalau di Bali ene cereke, di Jawa ono coroko. Jadi satu rumpun sebenarnya bahasanya. Saya dengar kan istilah sarupna sore itu kan? Ya, Kan wareg itu sama ya? sama, Kang. Hanya kadang-kadang di Sunda dia bahasa Kebalik-kebalik ya? halus, Oh. di Bali bahasa kasar, Oke. atau kebalikannya. Ya, ya. Oke, jadi Bali masih jadi tujuan wisata yang potensial. Iya, Ya. masih potensial. Tinggal sekarang kalau kita bicara tadi, Kang, wisata halal ya bagaimana mengemasnya. Karena saya yakin Bali tidak hanya domestik, mungkin teman-teman dari Timur Tengah, Kang, Oke, negara-negara seperti mungkin di Eropa ada Turki mungkin, atau negara Prancis yang mereka banyak juga warga muslimnya, ya, ya. itu juga tertarik untuk datang ke Bali. Tinggal bagaimana memfasilitasi itu Ya. supaya budaya Bali yang sudah kaya ini, alamnya juga indahnya luar biasa, anugerah ini bisa dinikmati juga. Ya. Dan mereka juga tetap bisa menikmati makanan yang mungkin sesuai. Gak pernah halal. bosan ke Bali itu. Jadi orang yang udah pernah ke Bali pengen ke Bali lagi. Nah, Bali ini alhamdulillah selalu menyesuaikan dengan kondisi, Kang. Sekarang makin banyak tempat-tempat wisata baru yang dikembangkan oleh baik swasta ataupun pemerintah sendiri. Iya, iya. Nah, Bali ini termasuk yang lengkap. Di sini air terjun ada, Air terjun. pantai ada, pegunungan ada, mau main arung jeram bisa, mau diving dan snorkeling spotnya yang terbaik juga ada. Jadi lengkap. Jadi dari gunung sampai pantai. Pantai ada, gitu. Lengkap. Bahkan makanannya juga lengkap. Makanan Dari lengkap. seafood Seafood. sampai apapun bisa. Oke. Jadi dan standarnya sudah internasional ya, karena tamunya kan Betul, dari berbagai negara Betul. ya. betul, Kang. Mudah-mudahan Kang Zul Siap, Kang. tidak hanya domestik, Insya saya Allah. doakan ya, Insya Allah, mudah-mudahan amin. juga Amin. meluas sampai ke Insya Allah. internasional Insya Allah. ya. Bisa semuanya bisa difasilitasi. Siap.
dan juga bisa terus mengembangkan tadi budaya Muslim dengan Amin, budaya Hindu, kita sama-sama dukung ya. Betul. Bagaimana bisa mendatangkan turis ke Bali Amin, lebih amin, banyak insyaallah. lagi, Amin, Sob. dan mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi Insya Allah, Kang. kepada anak-anak muda Ya. bahwa nggak usah khawatir dengan Indonesia gelap ya. Wah, sekarang Kabur juga lagi aja terang dulu nih, ya. Kang. Ya, insya Allah. Ya, saya juga pernah dengar katanya sempat Bu Puan ya, Ya. Ketua DPR RI khawatir katanya karena efek efisiensi akhirnya pemerintah tidak berkegiatan di Bali Ya. dan kemudian berdampak pada beberapa tempat mulai ada PHK. Ya, Nah, jadi kita berharap tentu pemerintah bisa lebih bijaksana ya. betul, Kang. Tapi Mendorong. dengar-dengar kemarin sudah mulai lagi, Kang. Udah boleh lagi ya? Ya, mulai lagi. Ya mudah-mudahan lah ya. Jadi biar Insyaallah, teman-teman bisa Ya, betul, Kang. terus ya Amin. melayani tamu Insyaallah. ya, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Siap. Baik Kang Zul, terima Terima kasih kasih. banyak ini, mohon Sama-sama. maaf diganggu ya. Enggak, Katanya Kang, mau ada aktivitas lain. Enggak, insya Allah sangat bermanfaat. Kapan-kapan dan main terima ke Bandung kasih. lagi ya. Kabari Insya Allah, saya Kang. kalau ke Bandung. Insya Allah, Kang. Terima kasih. Oke. banyak. Sahabat Kopi Inspirasi, demikian perbincangan singkat dengan Kang Zul ya. Beliau lama di Bandung, 15 tahun, sekarang kembali ke Bali bersama orang tua dan keluarganya. Dan beliau aktif di industri pariwisata, beliau punya travel. Mudah-mudahan Bali terus menjadi tujuan wisata Amin, amin. dan terus menginspirasi, ya, memberdayakan masyarakat Amin. dan terus menjadi trendsetter pariwisata di Indonesia Amin, dan insyaallah. internasional. Amin. Kita jaga Bali yang kita cintai ini agar tetap menjadi tempat tujuan kita bersama-sama dan mendapatkan inspirasi. Terima Amin. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tenun, Kang wabarakatuh. Zul. Nuhun, Kang. Sami.